Ada banyak hal yang berubah setelah menopause. Namun, apakah keintiman juga harus ikut berakhir? Tidak sedikit perempuan merasa kehilangan sebagian dari dirinya ketika haid berhenti dan tubuh mulai berbicara dengan cara yang baru. Tapi, benarkah itu pertanda bahwa pelukan hangat, sentuhan lembut, dan kenikmatan batin harus ditinggalkan begitu saja? Menopause adalah proses alami, bukan bencana, dan tentu bukan alasan untuk memadamkan api keintiman dalam hubungan. Justru, di masa inilah, hubungan bisa bertumbuh menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih penuh makna. Banyak yang tak menyangka bahwa keintiman setelah menopause bisa terasa lebih membebaskan. Tanpa ketakutan akan kehamilan, tanpa tekanan harus sempurna secara fisik, hubungan menjadi ruang aman untuk saling menerima dan merawat. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin justru sekaranglah waktunya untuk menikmati kedekatan dengan lebih jernih? Jika Anda pernah merasa ragu, malu, atau bertanya-tanya, apakah dorongan untuk berintim masih wajar di usia ini, Anda tidak sendiri. Banyak perempuan, dan juga laki-laki, mengalami hal serupa. Namun, pertanyaan itu sesungguhnya datang bukan dari tubuh, tapi dari anggapan-anggapan yang ditanam sejak lama. Bahwa, wanita yang sudah tidak haid, seolah tidak perlu lagi memikirkan gairah. Padahal, kenyataannya, jauh dari itu. Tubuh memang berubah. Iya, tapi bukan berhenti. Ia hanya butuh pendekatan baru. Silahkan beri like, jika Anda merasa, topik seperti ini penting untuk dibahas, secara terbuka dan hangat. Subscribe juga, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya, yang akan terus menemani Anda, dengan topik-topik bermakna, dan menenangkan hati. Banyak pasangan merasa, keintiman di usia parubaya, lebih indah dari sebelumnya. Kenapa? Karena tidak lagi dibangun di atas sekadar hasrat, tetapi keakraban emosional, komunikasi yang jujur, dan penerimaan yang utuh. Dalam sentuhan yang pelan, dalam pelukan yang tulus, ada bahasa cinta yang lebih jernih, lebih bersih dari penilaian, lebih bebas dari ekspektasi yang membebani. Dan tahukah Anda, keintiman semacam ini justru lebih bertahan lama? Di masa setelah menopause, tubuh memang mengalami penurunan hormon estrogen yang bisa membuat area kewanitaan menjadi lebih kering dan kurang elastis. Namun, ini bukan akhir, melainkan undangan untuk mengenali tubuh kembali dengan lembut dan penuh pengertian. Pelumas alami atau berbasis air dapat sangat membantu dan penting untuk tidak terburu-buru. Jangan takut memperlambat tempo. Keintiman bukan tentang kecepatan, tapi tentang koneksi. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, kalau pasangan saya tidak lagi tertarik, apakah ini berarti cinta sudah pudar? Tapi, sebetulnya, banyak pasangan yang tidak sadar bahwa keintiman tidak hanya soal hubungan fisik. Keintiman adalah tentang menyentuh hati satu sama lain. Tentang berpegangan tangan saat duduk menonton televisi, tentang menyisir rambut pasangan sebelum tidur, atau saling memijat kaki yang pegal. Mungkin terlihat sederhana, namun, dampaknya sangat besar bagi jiwa. Apakah Anda pernah merasa, tubuh Anda tidak lagi menarik? Itu perasaan yang wajar, namun seringkali, berasal dari pikiran, bukan dari mata orang yang mencintai kita. Banyak laki-laki, justru merasa lebih dekat dengan istrinya setelah menopause, karena komunikasi menjadi lebih terbuka, dan hubungan tidak lagi dibayang-bayangi rasa canggung atau keharusan. Ini saatnya mengenakan baju yang membuat Anda nyaman, memakai wewangian kesukaan, dan tersenyum di depan cermin, bukan karena ingin dipuji, tapi karena Anda layak merasa indah. Kalau Anda berkenan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebutkan nama Anda, usia Anda, dan sedikit cerita, apakah Anda merasa keintiman berubah setelah menopause? Atau justru, malah lebih hangat? Kami sangat menghargai pengalaman Anda, karena dari kisah nyata seperti inilah, kita bisa belajar bersama. Keintiman juga bisa menjadi alat penyembuh. Banyak perempuan merasa lebih tenang secara emosional, setelah berbagi waktu berkualitas dengan pasangannya. Bukan hanya karena pelukan itu menenangkan,
tapi karena perasaan dihargai, diperhatikan, dan diterima apa adanya. Inilah mengapa hubungan intim tidak bisa diremehkan dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang tetap menjalin keintiman di usia parubaya cenderung lebih bahagia dan jarang merasa kesepian. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Tidak semua pasangan mudah membicarakan soal hasrat atau kenyamanan fisik. Tapi, ini bisa dilatih. Mulailah dengan kalimat sederhana, seperti, "Aku ingin lebih sering kita saling peluk," atau, "Aku merasa tenang waktu kamu mengelus rambutku." Kalimat-kalimat seperti ini membuka pintu. Karena, semakin sering kita bicara dari hati, semakin besar ruang untuk saling mengerti. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau saya sudah tidak punya gairah, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini penting, dan jawabannya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Kadang, perubahan gairah datang dari pikiran yang lelah, tubuh yang terlalu sibuk, atau perasaan bahwa kebutuhan sendiri tidak layak diprioritaskan. Maka mari, perlahan-lahan, belajar merawat diri kembali. Luangkan waktu untuk jalan sore berdua, mandi dengan air hangat, atau menyetel musik kesukaan sambil memejamkan mata. Hal-hal kecil seperti ini bisa menghidupkan kembali rasa nyaman dalam tubuh yang menjadi jembatan menuju keintiman. Jangan khawatir jika Anda merasa perlu waktu. Tidak ada yang salah dengan jeda. Keintiman tidak perlu tergesa, dan setiap orang punya waktunya sendiri. Yang terpenting adalah niat untuk tetap terhubung. Untuk tetap melihat pasangan, bukan hanya sebagai teman hidup, tapi juga sebagai kekasih. Ya, kekasih. Kata yang mungkin jarang terdengar setelah usia bertambah, namun justru semakin bermakna di masa kini. Kadang, keintiman yang paling kuat justru lahir setelah melewati badai. Setelah anak-anak dewasa, rumah menjadi tenang, dan waktu berdua lebih banyak. Inilah saat yang bisa Anda gunakan untuk mengenal ulang pasangan. Bercanda, berpelukan, atau hanya duduk diam, berdekatan tanpa berkata apa-apa. Karena, terkadang, keheningan pun bisa menjadi bentuk kasih yang sangat dalam. Jika video ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, jangan ragu untuk klik like dan subscribe sekarang juga. Ini akan sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang relevan dan menghangatkan hati. Terutama bagi Anda yang ingin menikmati masa hidup ini dengan lebih sadar dan penuh kedamaian. Ada juga yang bertanya, apakah saya masih boleh menikmati hubungan suami istri meskipun usia sudah lanjut? Jawabannya, tentu saja boleh. Bahkan, sangat dianjurkan bila itu dilakukan dengan saling pengertian dan cinta. Tidak ada aturan usia yang membatasi keinginan untuk merasa dekat. Dan bila ada hambatan, baik fisik maupun emosional, itu bisa dibicarakan bersama atau dikonsultasikan secara bijak. Jangan pernah merasa malu, karena yang Anda rasakan sangatlah wajar. Dan jika Anda masih ragu, ingatlah ini. Keintiman bukan hadiah bagi mereka yang muda saja, tapi juga anugerah bagi mereka yang tahu cara merawatnya. Menopause bukan pintu penutup, tapi jendela menuju fase yang lebih dalam, lebih lembut, dan seringkali lebih jujur. Tidak ada lagi tekanan untuk tampil sempurna. Tidak ada lagi ketergesaan untuk memuaskan ekspektasi. Yang ada, hanyalah kehadiran penuh, saling menyentuh dengan hati yang utuh. Menopause memang mengubah banyak hal, tapi tidak menghapus keindahan menjadi manusia yang utuh. Bahkan, bisa menjadi titik balik yang membuat Anda dan pasangan saling menemukan lagi. Bukan sebagai orang tua dari anak-anak, tapi sebagai dua jiwa yang masih ingin saling berbagi. Kadang, keintiman yang paling manis bukan lagi tentang tubuh, tapi tentang jiwa yang saling bertaut. Tentang tawa yang kembali mengisi ruang, tentang tatapan yang penuh pengertian. Dan ingatlah, tidak ada usia untuk berhenti mencintai. Tidak ada waktu untuk berhenti dekat. Asalkan masih ada kemauan, maka selalu ada cara.
Mungkin malam ini, Anda bisa mulai dari satu pelukan. Peluk yang bukan karena keharusan, tapi karena ingin. Lalu, biarkan semua mengalir perlahan. Tidak perlu buru-buru. Cukup hadir, dan saling rasa.